Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aini dengan NIM 93 2022 053. Saya Muhammad Said Ramadan, NIM 93 2022 054 dari kelas 2T2. Di sini kami akan membahas tentang top up game. Yang pertama itu pengenalannya. Jadi, bisnis top up game adalah bisnis di mana seseorang atau perusahaan membeli mata uang virtual atau item dalam game menggunakan uang. Top up ini biasanya dilakukan melalui platform resmi game atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan pengembang game. Bisnis ini dapat menguntungkan karena banyak pemain game yang ingin mempercepat kemajuan dalam permainannya dengan membeli item game tersebut. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan era modern seperti ini, tingkat persaingan bisnis yang sangat tinggi membuat perusahaan berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan pasar serta mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis yang berkembang sangat cepat seiring perkembangan teknologi yang semakin maju. Startup di Indonesia digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, startup pencipta game, kedua, startup pencipta edukasi, dan yang ketiga, startup perdagangan seperti e-commerce dan informasi. Salah satu startup yang mempunyai pasar yang potensial dan terbuka di Indonesia adalah startup e-commerce. Peluangnya, yang pertama, pengembangan aplikasi. Membuat aplikasi khusus untuk memudahkan pengguna dalam melakukan top up dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Kedua, kemitraan dengan pengembang game. Kemitraan dengan pengembang game untuk menjadikan distributor resmi top up dapat memberikan akses langsung ke pasar dan keuntungan tertentu. Ketiga, permintaan yang tinggi. Banyak pemain game yang ingin mempercepat kemajuan mereka dalam permainan dengan membeli item game atau mata uang virtual. Selanjutnya, analisis hal yang menjadi tantangan. Yang pertama itu adalah ada masalah teknis. Masalah teknis di sini adanya gangguan teknis atau kegagalan sistem dapat mengganggu layanan top up dan merugikan reputasi bisnis. Yang kedua, regulasi. Beberapa negara memiliki regulasi ketat terkait penjualan mata uang virtual yang bisa menjadi hambatan dalam beroperasi secara legal. Yang ketiga, penyesuaian dengan perubahan pasar. Pasar game selalu berubah, sehingga bisnis top-up harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tren dan perubahan dalam perilaku konsumen. Lalu ada hal yang menjanjikan. Dalam bisnis top-up game, model bisnis yang beragam. Selain penjualan top-up, bisnis ini dapat mengembangkan model bisnis lain seperti langganan bulanan atau penjualan produk tambahan, misalnya seperti merchandise. Terus yang kedua ada pasar global. Dengan akses internet yang luas, bisnis top-up game dapat menjangkau pasar global dengan pemasaran yang tepat. Lalu, adapun target pasarnya. Untuk target pasar dari bisnis ini lebih difokuskan ke para pengguna aplikasi dari mitra atau game. Jadi di sini target pasarnya hanya untuk orang-orang yang menggunakan aplikasi dari mitra. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama ada media sosial, seperti Instagram. Kita membuat akun tersendiri untuk promosi. Yang kedua, itu adanya menjadi sponsor. Sponsor di sini ditunjukkan ke acara-acara besar dari mitra game, seperti menjadi sponsor dari suatu turnamen yang berkaitan dengan mitra, ataupun menjadi sponsor dari pengguna yang berkaitan, contohnya e-sport. Mungkin itu saja dari presentasi kali ini dan analisis niche kali ini. Sekian, terima kasih.